Pagi itu sinar matahari menembus celah gorden tipis berwarna krem yang menghiasi jendela kamar sederhana milik Zizah dan Rohan. Burung-burung gereja berkicau riang di halaman rumah, seakan ikut menyambut hari yang akan mereka jalani. Zizah, seorang wanita berusia awal 30-an dengan wajah teduh dan senyum lembut, bangun lebih dahulu dari suaminya. Kebiasaannya setiap pagi adalah menyiapkan sarapan hangat untuk keluarga kecilnya. Ia tidak pernah merasa lelah melakukan rutinitas itu, meski pekerjaannya sebagai karyawan administrasi di sebuah perusahaan swasta kerap menyita banyak waktu. Bagi Zizah, mengurus keluarga bukanlah beban. Justru disitulah letak kebahagiaannya. Baginya, melihat Rohan duduk di meja makan sambil menikmati sarapan yang ia masak sendiri, adalah momen sederhana yang tak ternilai harganya. Apalagi jika mertuanya, Bu Sumarni, ikut bergabung dan melontarkan cerita-cerita ringan tentang masa lalu Rohan yang kerap membuat mereka tertawa bersama. "Sayang, harum banget masakannya pagi ini," suara serak Rohan terdengar dari balik kamar. Laki-laki itu baru saja bangun. Rambutnya masih berantakan, tetapi senyum manisnya mampu membuat hati Zizah berbunga-bunga. Rohan berjalan mendekati meja makan, lalu mencium kening istrinya dengan lembut. "Terima kasih sudah selalu menyiapkan semuanya untuk aku." Ucapan sederhana itu selalu berhasil membuat Zizah merasa dihargai. Ia tahu, tidak semua suami mampu menunjukkan perhatian sekecil itu. Rohan mungkin bukan pria paling kaya, tapi perhatiannya selama ini sudah lebih dari cukup bagi Zizah. Kehidupan rumah tangga mereka memang tidak berlebihan, namun cukup untuk membuatnya merasa aman dan dicintai. Mertuanya pun tampak begitu menyayanginya. Bu Sumarni, meski terkadang cerewet soal kebiasaan-kebiasaan kecil, seringkali membantu Zizah membereskan rumah atau sekadar menemani mengobrol sambil menonton sinetron sore. Hubungan menantu dan mertua yang rukun ini membuat Zizah merasa beruntung. Ia kerap mendengar cerita teman-temannya yang kesulitan menghadapi mertua yang keras, tetapi ia tidak merasakan hal itu. Bahkan, tak jarang ia bersyukur karena Bu Sumarni seakan menjadi ibu keduanya. Setelah sarapan selesai, Rohan berpamitan untuk mengantar ibunya ke pasar sebentar. Sementara itu, Zizah bersiap-siap berangkat ke kantor. Ia menatap cermin, merapikan jilbab birunya, lalu tersenyum kecil. Ada rasa puas setiap kali ia melihat pantulan dirinya. Seorang wanita pekerja keras yang mampu menyeimbangkan pekerjaan dan rumah tangga. Di perjalanan menuju kantor, Zizah membatin bahwa kehidupannya saat ini terasa begitu lengkap. Suami yang penuh perhatian, mertua yang hangat, pekerjaan yang cukup stabil, dan rumah sederhana yang mereka tempati bersama. Semua itu seperti gambaran keluarga ideal yang selama ini ia impikan sejak kecil. Ia bahkan sering merenung betapa beruntungnya ia mendapatkan pasangan seperti Rohan, pria yang selalu terlihat tulus dalam mencintainya. Di kantor, hari-hari Zizah juga berjalan lancar. Rekan kerjanya mengenalnya sebagai sosok yang ramah, tekun, dan tidak pernah membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaan. Baginya, kantor adalah tempat untuk fokus, sementara rumah adalah surga tempat ia menumpahkan semua cinta dan perhatian. Kadang, teman-temannya iri dengan caranya bercerita tentang Rohan. "Suamimu baik sekali ya, Zizah," ujar salah seorang rekan kerjanya suatu ketika. "Jarang ada laki-laki yang bisa sepenyayang itu sama istri." Setiap kali mendengar pujian itu, hati Zizah semakin yakin bahwa hidupnya sudah berada di jalur yang tepat. Ia merasa semua pengorbanan yang dilakukan tidak sia-sia. Sore hari setelah pulang kerja, ia disambut dengan senyum Rohan di depan pintu rumah. Lelaki itu membawakan sebungkus gorengan kesukaan Zizah. "Aku tahu kamu pasti capek. Nih aku belikan bala-bala kesukaanmu," katanya sambil terkekeh kecil. Sederhana, tapi penuh makna. Zizah tidak butuh bunga atau hadiah mahal. Baginya perhatian kecil seperti itu sudah lebih dari cukup. Malamnya, mereka makan malam bersama. Bu Sumarni ikut duduk di meja makan,
sesekali menggoda pasangan muda itu dengan candaannya. Kalian ini kalau terus begini, ibu yakin cucu ibu pasti lahir dari rumah yang penuh cinta, ujarnya sambil tersenyum bangga. Wajah Zizah memerah mendengar kata-kata itu, sementara Rohan hanya tertawa lepas, lalu merangkul istrinya seakan ingin mengatakan bahwa ia pun menginginkan hal yang sama. Setelah makan malam, Zizah dan Rohan duduk di teras rumah. Angin malam bertiup sejuk, suasana begitu damai. Mereka berbicara tentang rencana masa depan, tentang menabung untuk membeli kendaraan baru, tentang mungkin menambah kamar di rumah sederhana mereka, dan tentang impian punya anak suatu hari nanti. Semua percakapan itu membuat hati Zizah hangat. Ia merasa semakin yakin bahwa ia telah memilih orang yang tepat untuk mendampingi hidupnya. Malam semakin larut, dan Zizah berbaring di samping Rohan dengan perasaan tenteram. Ia menatap wajah suaminya yang sudah terlelap, lalu berbisik lirih, "Terima kasih, Tuhan, sudah menghadiahkanku keluarga ini." Ia tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu, roda kehidupan perlahan mulai berputar ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Ia belum mengerti bahwa senyum manis yang selama ini menenangkannya, suatu saat akan berubah menjadi awal dari luka paling dalam hidupnya. Namun malam itu, yang ia tahu hanyalah cinta dan rasa syukur. Hidupnya terasa nyaris sempurna, seolah tiada awan mendung yang akan datang. Dan dengan hati penuh rasa damai, ia pun memejamkan mata, bersiap menghadapi esok hari dengan semangat baru. Pagi itu, seperti biasa, aroma harum masakan memenuhi rumah sederhana yang ditempati Zizah bersama Rohan dan mertuanya, Bu Sumarni. Di meja makan, sudah tersaji sayur asam hangat, ikan goreng, dan sambal terasi buatan tangan Zizah. Ia terbiasa bangun lebih pagi agar bisa menyiapkan sarapan, meski tubuhnya lelah karena pekerjaan kantor yang menumpuk. "Mas, ayo bangun. Sarapan dulu sebelum berangkat," panggil Zizah lembut sambil mengetuk pintu kamar. Rohan keluar dengan wajah mengantuk, rambut acak-acakan, tapi senyum khasnya tetap membuat hati istrinya luluh. "Ya ampun, harum banget. Kamu itu memang istri paling hebat." "Yah," ujarnya sambil mencium kening Zizah. Ia lalu duduk di kursi, menyendok nasi, dan dengan lahap memakan masakan sang istri. Bu Sumarni ikut duduk. Wajahnya tampak puas melihat menantu yang begitu perhatian dengan anaknya. Bagi Zizah, momen ini selalu menjadi obat lelah. Kehidupan rumah tangganya tampak sempurna di permukaan. Suami yang penuh kasih, mertua yang ramah, dan rumah yang selalu terasa hangat. Namun, tanpa ia sadari, di balik senyum manis Rohan, tersimpan rahasia yang belum pernah terkuak. Setelah sarapan, Rohan pamit hendak mengantar ibunya berbelanja ke pasar. "Sayang, aku sama ibu sebentar ke pasar, ya. Nanti sore aku jemput kamu pulang kerja," katanya sambil meraih kunci motor. Zizah mengangguk, merasa beruntung memiliki suami yang selalu peduli pada kebutuhan ibunya. Ia bahkan semakin yakin bahwa Rohan adalah sosok anak berbakti sekaligus suami idaman. Namun, yang tidak ia ketahui, kepergian Rohan dan ibunya ke pasar bukan hanya untuk belanja. Ada kebiasaan yang diam-diam mereka jalani. Setelah urusan di pasar selesai, mereka sering mampir ke warung kopi atau tempat hiburan sederhana. Rohan suka sekali menghabiskan waktu dengan bermain kartu bersama teman-temannya, ditemani tawa riang dan sesekali minuman keras ringan. Bu Sumarni pun bukannya menegur, malah ikut larut dalam suasana, menikmati makanan enak dan hiburan tanpa peduli uang dari mana semua itu berasal. "Rohan, kamu jangan pelit sama ibu. Hidup cuma sekali, ya kan? Nikmati saja mumpung ada rejeki dari istrimu itu," bisik Bu Sumarni suatu kali sambil menyeruput minumannya. Rohan tertawa kecil, seolah tak merasa bersalah. "Iya, Bu. Tapi jangan sampai Zizah tahu. Dia orangnya gampang khawatir." Kebiasaan itu sudah berjalan beberapa bulan, tapi Rohan pintar menyembunyikannya. Setiap kali pulang, ia selalu membawa sesuatu, entah gorengan kesukaan Zizah, entah buah segar,
untuk menutupi rasa bersalahnya. Zizah pun tak pernah curiga. Baginya, Rohan hanyalah seorang suami yang ingin menyenangkan keluarga dengan cara sederhana. Suatu sore sepulang kerja, Zizah mendapati Rohan sudah menunggunya di depan kantor. Ia tersenyum lega. "Kamu nggak capek jemput aku tiap hari?" tanyanya sambil masuk ke motor. Rohan tertawa. "Aku malah senang. Rasanya jadi kayak pacaran lagi, bisa pulang bareng." Zizah tersipu. Hatinya hangat. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum manis itu, Rohan sebenarnya baru saja menghabiskan uang yang seharusnya untuk membayar listrik di meja judi kecil bersama teman-temannya. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu. Zizah bercerita tentang pekerjaannya yang mulai stabil, tentang peluang karir yang mungkin akan terbuka. Rohan mendengarkan dengan wajah serius, sesekali menggenggam tangan istrinya. "Aku bangga banget sama kamu. Yah, kamu itu bukan cuma istri hebat, tapi juga pekerja keras. Aku janji akan selalu dukung kamu," katanya. Kata-kata itu meluluhkan hati Zizah. Ia semakin yakin bahwa rumah tangganya dibangun di atas cinta yang tulus. Namun, di balik kata-kata manis itu, Rohan menyembunyikan kecemasannya sendiri. Ia tahu, pengeluaran mereka semakin besar. Tagihan rumah menumpuk, tetapi ia tak berani jujur pada Zizah. Uang yang seharusnya cukup selalu berkurang entah kemana, padahal sebagian besar habis untuk kesenangan sesaat bersama ibunya. Beberapa hari kemudian, Zizah mulai melihat tanda-tanda kecil yang mengganggu pikirannya. Laci tempat ia menyimpan perhiasan tampak lebih kosong dari biasanya. Ia mengira dirinya salah menaruh, atau mungkin meminjamkan kepada saudaranya dan lupa. Namun ia tidak terlalu memikirkan hal itu karena tidak ingin menaruh curiga pada orang-orang terdekatnya. Di sisi lain, Rohan semakin lihai memainkan perannya sebagai suami yang penuh perhatian. Ia sering pulang membawa oleh-oleh kecil, membanjiri Zizah dengan pujian, dan bersikap seolah-olah hidup mereka berjalan normal tanpa beban. Zizah pun terlena dengan semua itu. Namun, malam-malam tertentu, ketika Zizah sudah tidur, Rohan masih keluar rumah dengan alasan, ada urusan keluarga. Kadang ia pergi bersama Bu Sumarni, kadang sendiri. Mereka menikmati hidup dengan caranya, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Zizah mulai merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi setiap kali ia bertanya, Rohan selalu punya jawaban. "Aku tadi antar ibu ke rumah temannya," atau "aku bantu teman yang lagi butuh pinjaman." Jawaban-jawaban itu terdengar meyakinkan, ditambah dengan tatapan mata yang seolah penuh ketulusan. Zizah, dengan hatinya yang penuh cinta, memilih percaya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan rumah tangga mereka masih tampak damai di permukaan. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada masalah yang membuat orang luar curiga. Tetapi benih rahasia itu sudah tertanam, siap tumbuh menjadi pohon besar yang kelak akan mengguncang fondasi rumah tangga mereka. Malam itu, sebelum tidur, Zizah menatap wajah suaminya yang terlelap. Ia tersenyum, merasa begitu beruntung. "Rohan itu lelaki terbaik yang pernah Tuhan kirimkan untukku," batinnya. Ia tidak tahu, senyum yang begitu ia percaya sebagai tanda cinta, ternyata menyimpan rahasia yang perlahan akan menyeret kehidupannya ke jurang kekecewaan. Pagi itu suasana kantor tampak lebih sibuk dari biasanya. Zizah duduk di meja kerjanya, masih sibuk menyelesaikan laporan bulanan, ketika atasannya tiba-tiba memanggilnya ke ruang rapat. Dengan sedikit gugup, ia melangkah masuk. Tak menyangka hari itu akan menjadi salah satu hari terpenting dalam hidupnya. "Zizah," ucap Pak Budi, manajernya, dengan nada serius tapi bersahabat. "Kami sudah menilai kinerja kamu selama ini. Disiplin, teliti, dan bisa diandalkan. Mulai bulan depan, kami tunjuk menjadi kepala bagian administrasi." Sejenak Zizah terdiam, jantungnya berdetak cepat. Ia menutup mulut dengan tangannya, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Terima kasih,"
"Pak, saya tidak menyangka," ucapnya terbata-bata. Rekan-rekan kerjanya yang hadir dalam rapat pun memberikan tepuk tangan hangat. Pulang kerja sore itu, langkah Zizah terasa ringan. Matanya berbinar penuh kebahagiaan. Di dalam hatinya, ia merasa Tuhan benar-benar memberkati hidupnya. Ia sudah lama bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan sering pulang larut demi menyelesaikan pekerjaan. Dan kini, semua itu terbayar. Sesampainya di rumah, ia mendapati Rohan sedang duduk di ruang tamu bersama ibunya. Wajah keduanya tampak biasa saja, tidak menunjukkan raut lelah atau muram. Zizah menaruh tasnya, lalu dengan semangat ia berkata, "Mas, Bu, aku ada kabar gembira." Rohan menoleh, tersenyum hangat. "Apa, sayang?" "Aku dapat promosi. Mulai bulan depan aku jadi kepala bagian administrasi. Gajiku juga naik lumayan banyak." Suara Zizah bergetar menahan haru. Ia menatap suaminya dengan penuh cinta, berharap kabar itu juga membuatnya bahagia. Rohan tampak terkejut sejenak, lalu tersenyum lebar. Ia bangkit dan meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat. "Masya Allah, itu kabar luar biasa. Yah, aku bangga sekali sama kamu. Kamu memang istri yang hebat." Bu Sumarni pun ikut tersenyum. "Alhamdulillah. Rejeki memang selalu datang buat orang yang sabar dan rajin. Kamu itu memang menantu kebanggaan, Zizah. Ibu jadi makin tenang punya kamu di rumah ini." Malam itu mereka makan malam dengan suasana penuh kegembiraan. Rohan berkali-kali mengucapkan selamat, bahkan sempat berkata bahwa suatu hari nanti ia ingin melihat Zizah punya usaha sendiri. Zizah terharu mendengarnya. Ia merasa semakin yakin bahwa cintanya pada Rohan tidak salah tempat. Namun, di balik senyum manis itu, hati Rohan dan Bu Sumarni bergejolak dengan perasaan berbeda. Bagi mereka, kenaikan jabatan dan gaji Zizah bukan hanya kabar gembira, melainkan juga peluang. Peluang untuk memperbesar gaya hidup, peluang untuk menutupi kebutuhan yang sering tak terpenuhi, bahkan peluang untuk memuaskan hasrat mereka bersenang-senang. Malam itu setelah Zizah tidur, Rohan dan ibunya berbincang pelan di ruang tamu. "Bu, kamu dengar tadi kan? Gaji Zizah naik. Kalau begitu, kita bisa lebih leluasa sekarang," ucap Rohan sambil menyeruput kopi. Bu Sumarni mengangguk pelan, matanya berbinar. "Iya, Nak. Kita bisa cicil hutang-hutang kecil yang kemarin. Dan kalau ada lebih, ya kenapa nggak kita nikmati juga? Hidup kan harus seimbang. Ibu juga sudah tua, ingin sedikit senang." Rohan tertawa kecil, lalu mengangguk setuju. "Iya, Bu. Tapi jangan sampai Zizah curiga. Aku harus pandai-pandai menyikapi ini." Keesokan harinya, Zizah berangkat kerja dengan hati berbunga. Ia semakin semangat, apalagi rekan-rekannya juga memberi selamat. Ia bercerita pada sahabat dekatnya di kantor, Laila. "Aku senang sekali, Lai. Rasanya semua perjuanganku nggak sia-sia." Laila tersenyum tulus, meski dalam hatinya sempat terbersit kekhawatiran. Ia tahu cerita tentang Rohan yang sering keluar malam, meski Zizah selalu menyangkal ketika mendengarnya. Namun, Laila memilih diam, tidak ingin merusak kebahagiaan sahabatnya. Di rumah, Rohan semakin gencar menunjukkan perhatian pada Zizah. Ia menjemput setiap hari, membawakan makanan kecil, bahkan sesekali memasak mie instan tengah malam ketika Zizah lembur. Semua itu membuat Zizah merasa semakin dicintai. Ia sama sekali tidak menaruh curiga bahwa di balik itu ada niat tersembunyi. Beberapa minggu kemudian, Zizah menerima gaji pertamanya setelah promosi. Jumlahnya jauh lebih besar dari biasanya. Ia pulang dengan hati riang, membayangkan bagaimana uang itu bisa digunakan untuk menabung, memperbaiki rumah, atau mungkin merencanakan liburan sederhana bersama keluarga. "Mas, Bu, ini gaji pertamaku setelah promosi.
Aku pikir sebagian bisa kita tabung, sebagian lagi untuk kebutuhan sehari-hari, kata Zizah sambil menyerahkan amplop pada Rohan. Wajahnya berseri penuh kebanggaan. Rohan menerima amplop itu dengan senyum hangat. Kamu luar biasa. Yah, tenang saja. Semua akan aku atur sebaik mungkin. Zizah percaya sepenuhnya. Ia merasa lega karena punya suami yang bisa diandalkan, yang mampu mengatur keuangan keluarga. Ia tidak tahu, sebagian uang itu segera dialihkan oleh Rohan untuk membayar hutang-hutang kecilnya, dan sisanya habis untuk kesenangan bersama ibunya. Hari-hari berikutnya, kehidupan mereka masih terlihat bahagia. Rohan tetap menunjukkan perhatian, Bu Sumarni tetap terlihat penyayang, dan Zizah semakin fokus dengan pekerjaannya. Ia sering pulang larut, tapi selalu lega karena ada suami yang menunggu di rumah. Namun, tanpa disadari, perlahan-lahan uang tabungan mereka tidak bertambah, bahkan seringkali justru berkurang. Tagihan listrik mulai menumpuk, cicilan motor sering telat. Tapi setiap kali Zizah bertanya, Rohan selalu punya jawaban yang terdengar masuk akal. Uang kepakai untuk bantu saudara. Yah, kamu tahu sendiri kan, keluarga itu penting, ucap Rohan suatu malam. Zizah mengangguk, meski ada sedikit rasa heran. Tapi ia tidak ingin memperpanjang masalah. Baginya, kepercayaan adalah pondasi rumah tangga. Ia memilih percaya pada suaminya, meyakini bahwa semua yang dilakukan Rohan adalah demi kebaikan keluarga. Dalam hati, Zizah semakin bangga. Ia merasa suaminya bukan hanya pasangan hidup, tapi juga orang yang bertanggung jawab dan peduli pada orang lain. Kepercayaan itu terus bertumbuh, tanpa ia sadari bahwa ia sedang berjalan di tepi jurang yang perlahan digali oleh orang-orang yang ia cintai sendiri. Malam itu sebelum tidur, Zizah kembali menatap wajah suaminya. Ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, terima kasih Engkau beri aku suami yang baik, mertua yang penyayang, dan kehidupan yang penuh berkah. Semoga aku bisa selalu menjaga keluarga kecil ini." Sementara di sisi lain kamar, Rohan menutup matanya dengan senyum samar. Ia tahu bahwa rahasia yang ia simpan semakin besar. Tapi selama Zizah percaya padanya, ia merasa aman. Ia tidak tahu bahwa setiap langkah kecilnya akan semakin menyeret rumah tangga itu ke arah yang sulit ia kendalikan. Hari itu, sejak pagi, hati Zizah terasa sangat ringan. Di kantor, ia mendapat ucapan selamat dari beberapa rekan kerja karena kinerjanya semakin diakui. Bosnya bahkan menawarkannya untuk mengikuti pelatihan khusus di luar kota bulan depan, yang berarti peluang karirnya akan semakin terbuka lebar. Semua itu membuat langkahnya hari itu penuh semangat. "Zizah, kamu hebat banget. Aku salut sama kamu," ucap Laila, sahabat kerjanya, ketika mereka makan siang bersama di kantin. Zizah tersenyum, wajahnya bersemu merah. "Ah, aku cuma berusaha bekerja sebaik mungkin, Lai. Rejeki kan gak ada yang tahu." Sepanjang hari, ia bekerja dengan penuh gairah. Sesekali ia menatap foto kecil Rohan yang terselip di meja kerjanya. Wajah suaminya itu membuatnya semakin bersemangat. "Aku melakukan semua ini untuk kita," batinnya. Sore menjelang, ia bergegas pulang. Hatinya riang, membayangkan bisa menceritakan kabar baik kepada suami dan mertuanya. Motor Rohan sudah terparkir di depan kantor, seperti biasa. Melihatnya, senyum Zizah mengembang lebar. "Mas, aku ada kabar bagus lagi," serunya sambil naik ke motor. Rohan menoleh, menampilkan senyum hangatnya yang khas. "Apa, sayang?" tanyanya dengan nada antusias. Meski dalam hati ia sudah setengah jenuh mendengar kabar-kabar keberhasilan istrinya yang justru membuatnya merasa kecil. "Bulan depan aku dapat pelatihan khusus dari kantor," katanya. "Kalau aku bisa lulus dengan nilai bagus, kemungkinan besar aku akan dipromosikan lagi." Suara Zizah penuh semangat. Ia tak sadar bahwa kabar itu membuat hati Rohan sedikit bergejolak. Di perjalanan pulang,
Rohan hanya tersenyum dan mengangguk, seolah ikut bahagia. Namun, dalam benaknya, pikiran lain berputar. Kalau gaji Zizah terus naik, makin banyak juga uang yang bisa aku manfaatkan. Tapi aku harus hati-hati, jangan sampai dia tahu. Sesampainya di rumah, Bu Sumarni sudah duduk di ruang tamu. Perempuan parubaya itu menyambut menantunya dengan senyum yang tampak hangat. Alhamdulillah, pulang dengan wajah berseri-seri. Ada apa lagi nih, Zizah? Tanyanya sambil menggoda. Zizah duduk di sampingnya, meletakkan tas kerja, lalu bercerita panjang lebar tentang kabar baik dari kantornya. Mata Bu Sumarni tampak berbinar, tapi dalam hatinya ia sudah menyusun rencana. Kalau benar Zizah makin sukses, berarti kita bisa makin leluasa menikmati hidup. Apa gunanya uang kalau cuma ditabung? Pikirnya. Malam itu, mereka bertiga makan malam bersama. Suasananya penuh tawa, seakan semuanya berjalan baik-baik saja. Namun, senyum yang ditampilkan Rohan dan ibunya sebenarnya menyimpan sesuatu. Mereka saling bertukar pandang beberapa kali, seolah mengerti bahwa ada rencana besar yang perlahan mereka bangun. Setelah makan malam, Zizah sibuk membereskan dapur. Dari ruang tamu, terdengar suara lirih Rohan berbicara dengan ibunya. Bu, kalau gaji Zizah makin besar, kita bisa gunakan untuk menutup cicilan. Tapi aku juga kepikiran, gimana kalau kita manfaatkan rumah ini untuk modal tambahan? Kita gadaikan sebentar, toh nanti bisa ditebus. Bu Sumarni mengangguk pelan, matanya menyipit penuh perhitungan. Ibu juga kepikiran begitu. Nak, uang dari gaji Zizah bisa dipakai buat menebus. Lagi pula, kalau cuma dipakai untuk bersenang-senang sebentar, tidak ada salahnya. Yang penting jangan sampai dia tahu dulu. Rohan terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Iya, Bu. Aku akan cari cara biar semua terlihat normal. Tanpa mereka sadari, Zizah masuk ke ruang tamu membawa teh hangat. Ngomongin apa, Mas, Bu? Tanyanya polos. Rohan spontan berdiri, meraih gelas teh itu sambil tersenyum. Ah, ini cuma ngobrol ringan, yah. Tentang tetangga yang mau renovasi rumah. Nggak penting kok. Zizah mengangguk tanpa curiga. Baginya, Rohan tidak pernah berbohong. Ia terlalu percaya pada senyum dan perhatian suaminya. Malam itu, ia tidur dengan hati damai. Sementara Rohan dan ibunya terus memikirkan cara agar rencana mereka berjalan mulus. Hari-hari berikutnya, suasana rumah masih sama hangatnya. Zizah berangkat kerja dengan semangat, pulang dengan wajah riang. Sementara Rohan dan ibunya semakin lihai menutupi gerak-geriknya. Mereka mulai sering keluar malam dengan alasan, urusan keluarga, atau ada tetangga yang perlu bantuan. Suatu sore, ketika Zizah pulang lebih cepat, ia mendapati rumah sepi. Rohan dan ibunya belum pulang. Ia heran, karena biasanya jam segitu mereka sudah ada di rumah. Ia duduk di ruang tamu, menunggu dengan hati tenang, meyakinkan dirinya bahwa mungkin benar ada urusan penting. Tak lama kemudian, suara motor terdengar. Rohan masuk dengan wajah agak gugup, tapi segera tersenyum ketika melihat Zizah. Oh, sayang sudah pulang? Tadi aku sama ibu ke rumah temannya sebentar. Ujarnya cepat. Zizah hanya tersenyum, meski sedikit heran. Oh begitu, ya sudah, aku masak sebentar ya. Ia tidak ingin memperpanjang. Lagi-lagi ia memilih percaya. Di balik pintu kamar, Rohan menatap ibunya, memberi isyarat agar mereka lebih berhati-hati. Bu Sumarni hanya mengangguk, lalu terkekeh kecil. Tenang saja, Nak, menantu kamu itu terlalu polos. Dia nggak akan pernah curiga. Malam itu, setelah semuanya tidur, Rohan terjaga lama. Ia memandangi langit-langit kamar. Pikirannya penuh rencana. Kalau aku bisa meyakinkan Zizah untuk menyerahkan semua pengelolaan keuangan padaku, akan lebih mudah. Dan rumah ini,
Ya, rumah ini bisa jadi jalan keluar untuk kebutuhan yang lebih besar. Di sisi lain ranjang, Zizah tidur pulas dengan senyum tenang. Dalam mimpinya, ia membayangkan masa depan penuh kebahagiaan bersama suami dan mertuanya. Ia tidak tahu bahwa senyum yang menyambutnya setiap pulang kerja adalah senyum palsu. Senyum yang menyimpan rahasia besar tentang masa depan rumah yang sangat ia cintai. Sejak beberapa minggu terakhir, hidup Zizah masih terlihat tenang dari luar. Ia tetap berangkat kerja dengan penuh semangat, pulang dengan senyum, dan setiap malam makan bersama Rohan serta Bu Sumarni. Namun, di balik rutinitas itu, mulai muncul tanda-tanda kecil yang membuat hatinya tak setenang dulu. Hari itu, ketika Zizah pulang kerja, ia mendapati tumpukan kertas putih menempel di pintu pagar rumah. Ia membukanya dengan hati penasaran. Tagihan listrik belum dibayar, begitu tulisannya. Zizah tertegun sejenak. Loh, bukannya uang untuk listrik sudah aku kasih ke Rohan minggu lalu? Pikirnya. Ia mencoba menenangkan diri, mungkin Rohan lupa membayar. Begitu masuk rumah, ia menaruh tas di sofa. Rohan sedang duduk santai menonton televisi, sementara Bu Sumarni sibuk memotong sayur di dapur. Mas, panggil Zizah sambil menunjukkan kertas tagihan itu. Ini kok ada peringatan dari PLN? Katanya belum dibayar. Rohan tersentak kecil, namun segera tersenyum. Oh, itu. Iya, aku kemarin mau bayar, tapi antrian panjang banget. Jadi aku tunda. Sayang. Nanti sore aku beresin. Tenang saja. Zizah menghela napas lega. Kirain kenapa-kenapa. Soalnya aku sudah kasih uangnya. Rohan bangkit, mendekati istrinya, lalu meraih tangannya. Iya, sayang. Jangan khawatir. Mas nggak akan biarin listrik rumah kita diputus. Senyum hangat itu berhasil meredakan hati Zizah. Ia pun memilih percaya. Namun, beberapa hari kemudian, kecurigaan lain kembali muncul. Saat ia hendak mengenakan kalung emas pemberian ibunya untuk menghadiri acara kantor, kalung itu tak lagi ada di kotaknya. Ia mencari ke seluruh sudut kamar, membuka laci, bahkan menanyakan pada Bu Sumarni. Bu, ibu lihat kalung emas saya yang di kotak perhiasan? Yang warna kuning agak tebal itu? Tanyanya dengan nada cemas. Bu Sumarni pura-pura terkejut. Loh, bukannya kamu sendiri yang pakai terakhir kali? Enduk? Ibu nggak pernah buka-buka kotak kamu. Rohan yang baru saja masuk kamar langsung ikut bicara. Sayang, jangan panik dulu. Mungkin kamu lupa naruh. Atau jatuh di tempat kerja? Coba ingat-ingat lagi. Zizah menunduk, mencoba berpikir. Rasanya terakhir aku pakai waktu kondangan sama kamu. Setelah itu aku simpan di kotak. Nggak mungkin hilang. Rohan segera memeluk istrinya. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Kalau memang hilang, nanti Mas belikan yang baru. Nggak usah sedih. Seketika, hati Zizah luluh lagi. Ia menatap wajah Rohan yang tampak tulus. Meski di dalam hatinya masih ada rasa ganjil, ia berusaha menepis pikiran buruk. Mungkin benar aku yang lupa taruh, batinnya. Hari berganti, namun uang belanja yang ia berikan kepada Bu Sumarni lebih cepat habis dari biasanya. Bahkan, beberapa kali ia melihat Rohan pulang malam dengan pakaian yang berbau alkohol samar-samar. Mas, kamu dari mana semalam? Tanya Zizah suatu pagi, mencoba terdengar lembut. Dari rumah teman. Sayang, ada urusan keluarga yang harus dibicarakan, jawab Rohan cepat. Ia menunduk, menghindari tatapan istrinya. Zizah menatapnya lama, ingin sekali bertanya lebih jauh. Namun, hatinya selalu berperang. Di satu sisi, ia percaya pada Rohan yang selama ini tampak penuh perhatian. Di sisi lain, intuisi kecilnya berbisik ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, Zizah merenung di kamar setelah semua terlelap.
Ia membuka catatan kecil yang selalu ia gunakan untuk menghitung pengeluaran rumah tangga. Angkanya tidak masuk akal. Uang belanja yang seharusnya cukup sebulan. Kok baru 2 minggu sudah habis? Gumamnya. Ia mengingat lagi tentang kalung emas yang hilang, tagihan listrik yang menumpuk, dan Rohan yang sering pulang malam. Potongan-potongan itu mulai membentuk teka-teki. Namun, karena terlalu cinta, ia menolak untuk menyatukan semuanya. Keesokan harinya, ia sempat bercerita pada sahabatnya, Laila, saat jam makan siang di kantor. Lai, kamu pernah nggak sih merasa aneh sama pasangan? Kayak ada hal-hal kecil yang nggak masuk akal, tapi kamu takut menuduh. Laila menatapnya serius. Kamu kenapa? Zah? Jangan bilang Rohan. Bukan. Potong Zizah cepat. Takut ada pikiran buruk. Aku cuma, ya akhir-akhir ini banyak hal kecil yang bikin aku mikir. Tapi aku yakin Rohan nggak mungkin macam-macam. Dia kan selalu perhatian sama aku. Laila menggenggam tangan sahabatnya. Aku ngerti, Zah. Tapi jangan sampai kamu terlalu buta karena cinta. Kadang kita harus dengar juga suara hati kita. Ucapan itu menancap dalam hati Zizah. Malamnya, ia mencoba mengamati lebih teliti gerak-gerik Rohan dan mertuanya. Tapi setiap kali ia hendak menaruh curiga, Rohan selalu berhasil meyakinkannya dengan senyum hangat dan kata-kata manis. Hingga suatu sore, ia pulang lebih awal dari kantor. Dari kejauhan, ia melihat Rohan dan Bu Sumarni berjalan tergesa dari arah gang kecil dekat rumah. Mereka tampak panik ketika melihat motor Zizah sudah terparkir di depan rumah. Oh, sayang, kamu pulang cepat sekali, ujar Rohan terbata, berusaha terdengar biasa. Zizah menatapnya dalam diam, lalu tersenyum tipis. Iya, aku pulang lebih cepat. Lagi capek aja. Meski tidak berkata apa-apa, hatinya semakin yakin bahwa ada rahasia besar yang sedang mereka sembunyikan. Tapi sekali lagi, ia memilih diam, menelan rasa curiga itu sendiri. Baginya, mempertahankan rumah tangga lebih penting daripada mencari-cari kesalahan. Namun, tanpa ia sadari, sikap diam itulah yang justru membuat Rohan dan mertuanya semakin berani melangkah. Mereka yakin Zizah tidak akan pernah menaruh curiga, apalagi melawan. Dan disinilah, kecurigaan yang perlahan menyapa itu mulai tumbuh menjadi tanda-tanda besar. Tanda yang suatu hari akan meledak menjadi kenyataan pahit. Pagi itu, suasana rumah Zizah tampak tenang. Burung-burung berkicau di halaman. Matahari masuk dari celah jendela, menyinari meja makan sederhana mereka. Zizah duduk menyiapkan sarapan, nasi goreng kesukaan Rohan, dengan senyum di wajahnya. Ia selalu berusaha menjaga suasana rumah agar hangat, meski belakangan pikirannya sering diliputi tanda tanya. Tak lama, Rohan keluar dari kamar dengan wajah segar. Ia duduk di kursi makan sambil tersenyum lebar. Wah, wangi sekali, sayang. Nasi goreng buatanmu memang juara. Zizah tersenyum kecil, tapi hatinya tidak secerah itu. Ia masih memikirkan kejadian-kejadian kecil yang membuatnya resah, tagihan yang menumpuk, perhiasan yang hilang, juga kebiasaan Rohan pulang larut malam. Namun, ia memilih untuk diam. Ia tidak ingin suasana pagi yang damai itu rusak oleh pertanyaan-pertanyaan yang bisa memicu pertengkaran. Mas, ucapnya hati-hati sambil menuangkan teh hangat. Kamu ingatkan janji kamu buat nggak sering keluar malam lagi. Rohan menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Tapi ia segera menguasai diri, tersenyum manis sambil mengangguk. Ingat, sayang, aku janji. Aku nggak akan sering keluar lagi, kecuali memang penting. Kamu jangan khawatir. Jawaban itu cukup membuat hati Zizah sedikit tenang. Ia ingin percaya, ingin sekali memegang kata-kata suaminya sebagai kebenaran. Tapi entah mengapa, di lubuk hatinya ada suara kecil yang berkata, janji itu hanya akan jadi janji kosong. Hari-hari berlalu,
dan benar saja, janji itu mulai goyah. Suatu malam, Rohan berpamitan lagi. Sayang, aku ada urusan keluarga. Gak bisa ditunda. Kamu istirahat saja. Jangan tungguin aku. Zizah menatap wajahnya lama, seolah ingin menembus kebohongan di balik kata-kata itu. Tapi Rohan tetap dengan senyum hangatnya, menggenggam tangan istrinya seolah tulus. Aku janji, gak lama kok. Zizah hanya mengangguk, meski hatinya menjerit. Ia teringat semua janji-janji yang pernah diucapkan Rohan. Janji berhenti merokok, janji tidak akan membiarkan ibunya terlalu ikut campur, janji mengatur keuangan lebih bijak. Semua janji itu selalu diucapkan dengan meyakinkan, tapi selalu pula dilanggar. Malam itu, Zizah menunggu di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi Rohan belum juga pulang. Ia duduk di sofa, menatap pintu dengan mata lelah. Apakah aku terlalu bodoh karena terus percaya? Tanyanya dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Zizah berdiri cepat, jantungnya berdebar. Rohan masuk dengan wajah agak pucat, tapi segera menutupinya dengan senyum. Sayang, maaf telat. Urusannya panjang banget. Zizah ingin bertanya lebih jauh, tapi bibirnya keluh. Ia hanya menghela napas panjang, lalu berkata pelan, aku percaya sama kamu, Mas. Tapi tolong, jangan sering-sering bikin aku khawatir. Rohan mendekat, memeluknya erat. Maaf, sayang. Aku janji, ini terakhir. Namun, janji itu lagi-lagi hanya bertahan sebentar. Beberapa hari kemudian, Zizah mendapat telepon dari tetangga sebelah. Bak Zizah, semalam saya lihat Mas Rohan sama ibu keluar hampir tengah malam. Saya kira ada yang sakit, makanya buru-buru. Tapi kok mereka terlihat ketawa-tawa di jalan. Zizah terdiam di ujung telepon. Ia tersenyum kaku, mencoba menutupi perasaan yang campur aduk. Oh, iya, Mbak. Mungkin memang ada urusan. Setelah menutup telepon, ia terduduk lemas. Jadi benar, Mas Rohan gak jujur sama aku. Malam itu, ketika Rohan pulang, Zizah memberanikan diri. Mas, aku dapat kabar dari tetangga. Katanya kamu sama ibu keluar tengah malam. Kok kamu bilang ke aku urusan keluarga, padahal kelihatan ketawa-tawa? Rohan terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Sayang, kamu ini gampang sekali percaya omongan orang. Itu tadi cuma bercanda biar nggak tegang. Urusannya memang penting, tapi kan kita nggak harus murung terus. Sekali lagi, kata-kata manis itu berhasil membuat Zizah bungkam. Ia ingin marah, tapi air matanya justru jatuh. Mas, aku cuma minta satu. Jangan bohongi aku. Aku bisa terima apapun kalau kamu jujur. Rohan mengusap air matanya, menatapnya dalam-dalam. Aku janji, sayang. Aku nggak akan bohong lagi. Tapi janji itu kembali tak dipegang. Minggu berikutnya, Zizah menemukan sesuatu yang lebih mencurigakan. Saat membersihkan meja kerja Rohan di kamar, ia menemukan beberapa lembar kertas dengan cap ban. Surat itu berbunyi tentang cicilan dan hutang. Tangannya bergetar saat membaca. Mas punya hutang? Kenapa aku nggak pernah tahu? Ia segera menyimpannya kembali sebelum Rohan pulang. Hatinya diliputi kegelisahan. Malamnya, ia berbaring di samping suaminya yang tertidur pulas, menatap langit-langit kamar dengan mata basah. Berapa banyak janji yang sudah dia buat padaku? Dan berapa banyak yang sudah dia langgar? Meski hatinya remuk, Zizah tetap memilih diam. Ia terlalu mencintai Rohan, terlalu takut kehilangan. Ia hanya berdoa dalam hati, semoga suatu hari suaminya benar-benar berubah. Namun, tanpa disadarinya, setiap janji yang dilanggar itu justru membawa mereka semakin dekat ke jurang besar yang tak bisa lagi dihindari. Pagi itu, udara terasa begitu segar. Matahari belum terlalu tinggi,
burung-burung berkicau riang di pepohonan sekitar rumah, dan semilir angin masuk dari jendela dapur. Zizah berdiri di depan kompor dengan senyum kecil di wajahnya. Ia menyiapkan sarapan sederhana untuk Rohan dan Bu Sumarni, telur dadar, tumis buncis, serta teh manis hangat. Rohan masuk ke dapur sambil menguap, masih dengan wajah mengantuk. "Wah, wangi sekali. Istriku memang rajin," ucapnya sambil meraih cangkir teh di meja. Zizah menoleh, menatap suaminya dengan tatapan penuh cinta. "Sarapan dulu, Mas. Biar semangat kerja." Bu Sumarni juga keluar dari kamar, duduk di kursi makan. Suasananya terlihat damai. Mereka bertiga sarapan bersama dengan canda tawa kecil. Seolah-olah tidak ada masalah yang sedang membayangi. "Sayang, pulang jangan malam-malam ya," ucap Zizah sebelum berangkat kerja. "Aku mau bikin sesuatu yang spesial malam ini. Anggap saja hadiah kecil karena kita sudah melewati banyak hal bersama." Rohan tersenyum manis, mencium kening istrinya. "Iya, sayang. Aku janji pulang cepat." Zizah berangkat kerja dengan hati ringan. Di jalan, ia tersenyum-senyum sendiri, membayangkan makan malam hangat bersama suami dan mertuanya. Ia merasa beruntung, meski ada beberapa hal yang membuatnya curiga, tapi cinta yang ia rasakan membuatnya selalu berharap rumah tangganya akan baik-baik saja. Di kantor, hari itu berjalan begitu menyenangkan. Ia menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat, bahkan mendapat pujian dari atasannya. Saat jam menunjukkan pukul 5 sore, ia segera berkemas. "Aku pulang duluan, ya. Ada yang spesial di rumah," katanya pada Laila dengan senyum sumringah. Laila hanya mengangguk, meski dalam hatinya masih menyimpan kekhawatiran pada sahabatnya itu. "Hati-hati di jalan, Zah. Semoga malam ini benar-benar indah buat kamu." Dengan hati riang, Zizah mengendarai motornya pulang. Namun, sesampainya di ujung gang rumah, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Ada kerumunan orang di depan rumahnya. Beberapa motor terparkir, dan terdengar suara ramai-ramai. Jantungnya mulai berdebar. "Ada apa ini?" gumamnya. Ia mempercepat langkah, menembus kerumunan. Begitu sampai di depan pintu, seorang pria berbadan tegap menghadangnya. "Ibu Zizah?" tanyanya. "Iya, saya. Ada apa, Pak? Kenapa rumah saya ramai begini?" Pria itu menghela napas, lalu menunjukkan selembar dokumen. "Kami dari pihak Pegadaian. Rumah ini sudah resmi digadaikan oleh suami ibu, Rohan, dan atas persetujuan ibunya. Hari ini kami datang untuk melakukan pendataan." Seperti disambar petir, tubuh Zizah lunglai. Apa? Digadaikan? Tidak mungkin. Rumah ini hasil jerih payah saya." Beberapa tetangga berbisik-bisik, menatap penuh iba. Ada juga yang menggeleng-geleng, seakan tak percaya dengan apa yang terjadi. Tidak, pasti ada kesalahan." Zizah berusaha menyangkal, matanya berkaca-kaca. Pria itu tetap tenang. "Silakan ibu tanyakan langsung ke suami ibu. Semua dokumen ada tanda tangan beliau dan ibunya." Zizah hampir terjatuh. Tangannya gemetar memegang kertas yang diberikan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia melihat jelas tanda tangan Rohan di sana, juga tanda tangan mertuanya. Ya Allah, suaranya pecah, nyaris tak terdengar. Pintu rumah terbuka. Rohan dan Bu Sumarni keluar dengan wajah tegang. Melihat Zizah menangis, Rohan berusaha mendekat. "Sayang, dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan semua ini." Namun, Zizah menatapnya dengan mata penuh luka. "Mas, kamu tegas sekali. Semua janji, semua kata-kata manis, ternyata hanya bohong. Rumah ini, satu-satunya tempat aku merasa aman. Kamu gadaikan untuk apa? Untuk foya-foya kalian." Rohan terdiam, wajahnya pucat. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Bu Sumarni mencoba ikut campur. "Enduk, jangan salah paham. Semua ini demi kebaikan. Ibu cuma ingin kita bisa hidup lebih enak."
Nanti juga rumah ini bisa ditebus lagi. Tebus lagi. Zizah menatap mertuanya dengan tatapan tajam. Kalau sampai tidak bisa ditebus, bagaimana? Rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini hasil keringatku, tempatku pulang, tempatku bernaung. Kalian tega merampas itu dariku. Tangisnya pecah. Ia jatuh terduduk di depan pintu, memeluk lututnya. Orang-orang di sekeliling semakin ramai. Ada yang mencoba menenangkan, ada juga yang mencibir. Rohan berusaha mendekat, tapi Zizah menepis tangannya. Jangan sentuh aku, Mas. Aku sudah muak dengan janji-janji palsu. Katanya cinta, katanya sayang, tapi di belakang aku kau hancurkan semuanya. Suasana menjadi semakin kacau. Pihak pegadaian tetap berdiri menunggu, memastikan prosedur berjalan. Sementara itu, Zizah hanya bisa menangis histeris di depan rumahnya sendiri. Sore yang awalnya ingin ia isi dengan kebahagiaan berubah menjadi mimpi buruk. Dalam hitungan jam, seluruh rasa percaya dan tenang yang ia bangun selama ini runtuh berkeping-keping. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya Zizah benar-benar merasa terhempas. Ia sadar, rumah tangganya tidak lagi berdiri di atas fondasi cinta, melainkan di atas kebohongan dan pengkhianatan. Senja baru saja jatuh ketika keributan di depan rumah Zizah masih belum mereda. Langit yang tadinya berwarna jingga perlahan berubah gelap, namun cahaya lampu-lampu tetangga membuat suasana semakin jelas. Orang-orang masih berkumpul, berbisik-bisik, ada yang kasihan, ada pula yang sekadar ingin tahu. Zizah masih terduduk di depan pintu rumahnya. Bahunya berguncang, wajahnya basah oleh air mata. Rumah yang ia perjuangkan dengan keringat dan kerja keras bertahun-tahun kini resmi digadaikan tanpa sepengetahuannya. Rohan berdiri di samping, canggung dan kebingungan. Ia beberapa kali mencoba menyentuh bahu istrinya, namun selalu ditepis. Bu Sumarni, alih-alih merasa bersalah, justru mencoba meyakinkan semua orang dengan kata-kata manis. Enduk, kamu jangan terlalu larut. Ini hanya sementara. Rumah ini bisa kita tebus lagi nanti. Ibu hanya ingin kita punya modal lebih, biar bisa hidup lebih nyaman. Zizah menoleh dengan tatapan tajam, suaranya serak penuh luka. Modal lebih? Nyaman? Yang kalian sebut nyaman itu apa, Bu? Apa kenyamanan itu harus dibeli dengan mengorbankan rumah ini? Tempat satu-satunya yang aku punya untuk merasa aman. Suasana hening sejenak. Beberapa tetangga mulai menggeleng-geleng, merasa iba pada Zizah. Aku kerja siang malam, banting tulang, demi rumah ini. Demi kita. Tapi ternyata, di belakang aku, kalian tega menggadaikannya hanya demi kesenangan sesaat. Astagfirullah. Suara Zizah pecah, dan tangisnya kembali meledak. Rohan menunduk, wajahnya pucat pasi. Sayang, dengarkan aku dulu. Aku salah, aku akui. Tapi aku janji akan menebusnya. Aku akan cari jalan, aku akan kerja keras. Zizah menatapnya penuh amarah sekaligus kekecewaan. Janji lagi? Berapa banyak janji yang sudah kamu ucapkan padaku, Mas? Semua hanya kata-kata kosong. Aku sudah terlalu sering dibohongi. Aku sudah terlalu sering berharap kamu akan berubah. Kata-kata itu menampar Rohan lebih keras daripada pukulan apapun. Ia terdiam, tak mampu menjawab. Malam itu, setelah pihak pegadaian selesai mencatat data dan memberikan peringatan, kerumunan perlahan bubar. Tinggallah Zizah, Rohan, dan Bu Sumarni dalam keheningan yang menyesakan. Zizah berdiri perlahan, menatap pintu rumahnya yang kini terasa asing. Tangannya bergetar saat menyentuh gagang pintu. Air matanya terus mengalir. Rumah ini dulu aku bayangkan akan jadi saksi kebahagiaan kita. Aku rawat, aku jaga, dengan segala cinta. Tapi sekarang, setiap sudutnya terasa penuh dengan pengkhianatan. Ia masuk ke dalam, berjalan gontai menuju ruang tamu. Duduk di sofa, ia memeluk bantal erat-erat seakan ingin menahan luka yang merobek dadanya.
Rohan duduk di hadapannya, mencoba bicara, namun Zizah mengangkat tangan. Cukup, Mas. Aku tidak mau dengar alasan lagi. Biarkan aku sendiri. Bu Sumarni terlihat kesal. Enduk, jangan keras kepala begitu. Semua ini untuk kebaikan bersama. Kamu harus belajar percaya pada keluarga. Zizah mendongak, menatap mertuanya dengan mata merah. Kebaikan bersama, Bu? Apa Ibu pikir aku ini bukan bagian dari keluarga? Kenapa semua keputusan besar selalu dibuat tanpa melibatkan aku? Padahal aku yang paling banyak berkorban. Kata-kata itu membuat Bu Sumarni terdiam sejenak, tapi kemudian ia mendengus. Kalau kamu terlalu perhitungan begitu, berarti kamu tidak tahu arti kebersamaan. Zizah tak lagi menjawab. Ia hanya memejamkan mata, menahan tangis yang rasanya tak ada habisnya. Malam itu, Zizah tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu sepanjang malam, menatap kosong ke arah jendela. Ingatannya melayang pada semua momen indah yang pernah ia alami di rumah itu. Hari pertama pindah, saat ia mengecat dinding bersama Rohan, saat mereka menata kamar berdua, saat ia memasak pertama kali di dapur kecilnya. Semua kenangan itu kini terasa pahit. Sesekali ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar menahan isak. Ya Allah, kenapa ujian ini begitu berat? Apa salahku? Hingga orang yang paling kucintai tega menghancurkan semuanya. Menjelang subuh, Zizah masih terjaga. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia merasakan luka yang begitu dalam, bukan hanya karena kehilangan rumah secara fisik, tapi juga karena kehilangan rasa percaya. Di luar kamar, ia bisa mendengar Rohan berulang kali gelisah di ranjang, membolak-balikan tubuhnya, mungkin menyesali perbuatannya. Tapi bagi Zizah, penyesalan tanpa tindakan nyata tak lagi berarti. Pagi harinya, ia memutuskan tidak masuk kerja. Tubuhnya lemah, kepalanya berat, dan hatinya masih terlalu hancur untuk berinteraksi dengan siapapun. Ia hanya duduk di ruang tamu, memeluk lutut, sesekali menangis tanpa suara. Rohan keluar dari kamar, melihat istrinya yang tampak rapuh. Ia mendekat, berlutut di hadapannya. Sayang, aku mohon maaf. Aku memang salah besar. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Zizah menatapnya dengan mata bengkak. Kesempatan? Berapa banyak kesempatan yang sudah aku berikan, Mas? Dan apa hasilnya? Kau terus mengulang kesalahan. Kau terus melanggar janji. Aku bahkan sudah tidak tahu lagi siapa dirimu. Rohan terdiam, tak bisa menjawab. Bu Sumarni yang duduk di kursi pojok mencoba menengahi, namun justru memperkeruh suasana. Enduk, jangan terus-menerus menyalahkan Rohan. Dia hanya ingin membuat hidup kita lebih baik. Kamu harus belajar menerima kenyataan. Zizah menoleh cepat, suaranya meninggi. Belajar menerima kenyataan? Apa Ibu pikir mudah menerima kenyataan bahwa rumah yang saya perjuangkan siang malam kini tergadai hanya demi kesenangan Ibu dan anak Ibu? Bu Sumarni terdiam, wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya, Zizah benar-benar melawan. Tangis Zizah kembali pecah. Ia menunduk, air matanya menetes deras ke lantai. Aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Rumah ini, satu-satunya tempatku merasa punya keluarga. Tapi ternyata aku sendirian. Aku sendirian di antara orang-orang yang seharusnya melindungiku. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Bahkan Rohan pun tidak sanggup lagi berkata apa-apa. Hari itu, Zizah benar-benar merasakan kehancuran paling besar dalam hidupnya. Bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan makna rumah itu sendiri. Ia menangis di depan pintunya sendiri, merasa terbuang dari tempat yang seharusnya menjadi pelindungnya. Dan di sanalah, luka itu semakin dalam, menandai awal dari babak baru yang lebih berat dalam hidupnya. Pagi itu rumah terasa dingin meski sinar matahari sudah menembus jendela ruang tamu.
Zizah duduk di sofa dengan wajah sembab, tubuh lemas, dan mata merah karena tangis semalam. Di meja masih ada sisa air mineral yang ia teguk berkali-kali untuk menenangkan diri, namun tenggorokannya tetap terasa kering. Di hadapannya, Rohan mondar-mandir dengan wajah gelisah. Ia sesekali melirik istrinya, berusaha mencari celah untuk berbicara. Sedangkan Bu Sumarni duduk di kursi kayu dekat dapur. Wajahnya kaku, tapi matanya penuh dengan rasa tidak suka pada sikap menantunya. Zizah. Suara Rohan akhirnya terdengar, pelan tapi penuh keraguan. Aku tahu aku sudah keterlaluan. Tapi tolong, jangan anggap semua sudah berakhir. Aku masih suamimu. Aku masih orang yang dulu kamu cintai. Zizah menoleh cepat, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Suaranya serak, namun penuh luka. Suami? Cinta? Apa arti semua itu kalau kamu tega menusukku dari belakang? Kau sebut dirimu suami. Tapi apa pernah kau benar-benar jadi pelindungku, Mas? Bukankah seharusnya suami itu menjaga, bukan malah menghancurkan? Rohan terdiam, wajahnya menunduk. Kata-kata itu menghantam hatinya seperti batu besar. Zizah berdiri, tubuhnya gemetar menahan emosi. Ia menatap Rohan dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tajam, penuh kekecewaan, seakan semua rasa cinta yang ia simpan selama ini runtuh dalam sekejap. Aku sudah terlalu sering memberi kesempatan, Mas. Aku sudah terlalu sering percaya setiap kali kau bilang, aku akan berubah. Tapi apa yang terjadi? Kau ulangi lagi kesalahanmu. Kau selalu membiarkan ibumu menyeretmu dalam keputusan-keputusan bodoh, dan aku yang selalu jadi korban. Bu Sumarni yang sejak tadi diam langsung menyahut, wajahnya memerah. Hei, jangan bawa-bawa ibu ke dalam masalahmu. Kalau Rohan salah, itu tanggung jawabnya sendiri. Ibu hanya ingin membantu keluarga ini hidup lebih baik. Lebih baik. Zizah tertawa miris. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Apa ibu menyebut menggadaikan rumah kami demi foya-foya sebagai lebih baik? Apa ibu pikir aku buta? Bu? Aku tahu kemana uang itu pergi. Aku tahu kalian sering keluar malam hanya untuk bersenang-senang sementara aku bekerja siang malam mengais rezeki. Suasana mendadak panas. Rohan mencoba menenangkan. Tapi kedua wanita itu sudah terbakar emosi. Mulutmu itu, enduk. Kenapa makin hari makin kurang ajar? Suara Bu Sumarni meninggi. Kamu harus ingat, kamu tinggal di rumah anak saya. Jangan sok merasa paling berkorban. Zizah menatapnya dengan mata merah penuh air. Rumah ini aku beli dengan keringatku, Bu. Dengan kerja keras siang malam, lembur, bahkan menahan sakit agar bisa menabung. Jangan pernah bilang aku numpang, karena tanpa aku rumah ini tidak akan pernah ada. Rohan tertegun. Ia tahu kata-kata Zizah benar. Sebagian besar cicilan rumah itu memang berasal dari gaji istrinya. Ia hanya menyumbang sedikit. Sisanya habis untuk gaya hidup dan kebiasaan buruk yang ia lakukan bersama ibunya. Namun alih-alih merasa bersalah, Bu Sumarni malah semakin marah. Kalau memang kamu merasa rumah ini dari hasil kerjamu, kenapa kamu tidak saja hidup sendiri? Jangan seret anak saya ke dalam penderitaanmu. Cukup, Bu. Suara Zizah pecah, tubuhnya bergetar. Penderitaan ini bukan karena aku, tapi karena kalian. Aku sudah berusaha sekuat tenaga membuat rumah tangga ini bahagia. Tapi semua dirusak oleh kerakusan kalian sendiri. Rohan akhirnya angkat bicara, berusaha meredakan. Sudah. Jangan saling menyalahkan. Ini semua salahku. Jangan salahkan ibu. Namun kata-kata itu justru menambah luka di hati Zizah. Ia menatap suaminya dengan wajah penuh rasa sakit. Masih juga kau membela ibumu, Mas? Bahkan setelah semua yang terjadi, aku ini apa bagimu? Aku ini istri atau hanya orang luar yang bisa kau korbankan kapan saja?
Rohan tak mampu menjawab. Ia merasa terjepit antara cinta pada istrinya dan kesetiaan pada ibunya. Tangis Zizah kembali pecah. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku sudah tidak sanggup, Mas. Aku tidak sanggup terus-terusan jadi korban. Hatiku sudah hancur. Rohan mendekat, mencoba memegang bahu istrinya, tapi Zizah menepis kasar. Jangan sentuh aku. Kau sudah kehilangan hak itu. Ruangan hening. Yang terdengar hanya suara tangisan Zizah dan napas berat Rohan. Bu Sumarni terlihat gusar, namun tidak lagi bersuara. Beberapa saat kemudian, Zizah berdiri dengan langkah gontai. Ia menatap rumah itu sekali lagi, lalu menatap Rohan. Mas, mungkin aku terlalu bodoh selama ini. Terlalu percaya, terlalu berharap. Tapi hari ini aku sadar. Cinta tidak bisa bertahan kalau hanya aku yang berjuang. Kau memilih ibumu, kau memilih gaya hidupmu, dan aku yang harus menanggung semuanya. Cukup. Aku tidak akan bertahan di tempat yang hanya memberiku luka. Rohan panik. Ia berdiri cepat, meraih tangan istrinya. Sayang, jangan bicara begitu. Aku janji akan berubah. Aku janji akan menebus semua ini. Zizah menatapnya dengan mata penuh air, tapi sorotnya tegas. Janji lagi, Mas? Sampai kapan aku harus percaya janji? Aku sudah kehabisan tenaga. Kau sudah terlalu banyak menghancurkan aku. Ia menarik tangannya dari genggaman Rohan, lalu berjalan ke kamar. Sesaat kemudian, ia keluar dengan sebuah koper kecil. Rohan membelalak, wajahnya pucat. Sayang, apa maksudmu? Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Zizah berhenti di depan pintu, menatapnya sekali lagi. Air mata mengalir deras, namun suaranya mantap. Aku tidak meninggalkanmu, Mas. Kau yang sudah lebih dulu meninggalkan aku sejak lama, ketika kau memilih menutup matamu atas semua penderitaanku. Dengan langkah berat, Zizah keluar dari rumah itu. Rohan mengejar, memegang lengan istrinya, menangis memohon. Tapi Zizah hanya menggeleng, melepas genggaman itu, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Tangisnya pecah di depan gerbang. Langkahnya gontai namun penuh tekad. Ia tahu kepergiannya akan membawa luka, tapi bertahan hanya akan menghancurkan dirinya lebih dalam. Di dalam rumah, Rohan terduduk di lantai, wajahnya basah oleh air mata. Bu Sumarni menatap anaknya dengan cemas, tapi ia pun tak bisa mengelak dari kenyataan bahwa keluarga yang selama ini terlihat utuh kini benar-benar hancur berantakan. Pertengkaran besar itu bukan sekadar adu mulut, tapi menjadi titik balik yang mengoyak hati semua pihak. Cinta berubah menjadi kebencian, dan kepercayaan berubah menjadi pengkhianatan. Dan sejak hari itu, jalan hidup Zizah tidak akan pernah sama lagi. Langkah kaki Zizah terasa begitu berat ketika ia keluar dari rumah yang selama ini menjadi saksi jatuh bangunnya kehidupan. Setiap kali ia menginjak tanah di depan gerbang, dadanya semakin sesak. Di balik punggungnya, terdengar suara Rohan memanggil-manggil namanya dengan panik, memohon agar ia kembali. Tapi Zizah tak sanggup lagi menoleh. Air matanya jatuh berderai, bercampur dengan debu jalanan yang ia lalui. Sebuah koper kecil di tangannya tampak begitu kontras dengan beban besar yang ia pikul di hatinya. Di dalam koper itu hanya ada beberapa helai pakaian, beberapa dokumen penting yang sempat ia selamatkan, dan sedikit perhiasan yang belum sempat dijual oleh Rohan maupun mertuanya. Tidak banyak, tapi cukup baginya untuk bertahan sementara waktu. Zizah tidak tahu kemana harus pergi. Ia tidak ingin pulang ke rumah orang tuanya di kampung, karena ia tidak mau membuat mereka khawatir. Ia juga tidak mau terlihat lemah di hadapan siapapun. Yang ia tahu, ia harus menjauh dari rumah itu, dari segala bentuk luka yang telah menggerogoti dirinya. Malam itu, ia memilih untuk menginap di sebuah penginapan kecil yang berada di pinggiran kota. Kamar yang ia tempati sederhana,
Hanya ada ranjang besi tua, kipas angin berdebu, dan lampu redup yang sesekali berkedip. Namun meski begitu, bagi Zizah tempat itu terasa jauh lebih menenangkan dibanding rumahnya sendiri. Ia bisa menangis sepuasnya tanpa harus mendengar suara pembelaan Rohan atau sindiran tajam Bu Sumarni. Di ranjang sempit itu, ia meringkuk sambil memeluk bantal, tubuhnya bergetar menahan isak. Ya Allah, kenapa aku harus mengalami semua ini? Apa aku terlalu bodoh mencintainya? Apa aku terlalu buta percaya pada orang yang ternyata hanya ingin menghancurkanku? Bisiknya lirih. Namun di sela tangisnya, muncul sebuah kilasan dalam hati, kekuatan. Ia tahu, ia tidak bisa terus-terusan larut dalam kesedihan. Hidupnya tidak boleh berhenti hanya karena Rohan dan ibunya telah mengkhianati kepercayaannya. Ia masih punya masa depan. Ia masih punya harga diri yang harus ia jaga. Keesokan paginya, Zizah bangun dengan mata sembab dan tubuh lelah. Tapi ada tekad baru dalam hatinya. Ia menatap cermin kecil yang menggantung di dinding kamar penginapan itu, melihat wajahnya yang kusut. Aku tidak boleh kalah. Aku harus bangkit. Aku harus buktikan kalau aku bisa hidup tanpa mereka. Ucapnya pelan, namun penuh keyakinan. Hari-hari berikutnya terasa berat. Zizah harus menata hidupnya dari nol. Ia kembali masuk kerja. Meski rekan-rekan kantornya sempat heran melihat perubahan wajahnya yang murung. Ia berusaha tersenyum, meski di dalam hatinya masih ada luka yang perih. Di jam istirahat, sahabat dekatnya di kantor, Dina, mendekat dan bertanya dengan wajah cemas. "Ziz, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Ada masalah di rumah?" Pertanyaan itu membuat air mata Zizah hampir tumpah. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku tidak bisa cerita semuanya sekarang, Din. Tapi aku hanya butuh waktu untuk menata hidupku. Dina mengangguk, menggenggam tangan Zizah erat. Apapun yang terjadi, kamu tidak sendiri. Aku ada buat kamu. Jangan sungkan minta bantuan, ya. Dukungan itu membuat hati Zizah sedikit hangat. Untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan rumah, ia merasa tidak benar-benar sendirian. Namun, di balik tekadnya untuk bangkit, luka lama masih terus mengintai. Setiap kali ia pulang ke penginapan, ia selalu teringat wajah Rohan yang menangis memohon di depan gerbang, atau tatapan dingin Bu Sumarni yang menyalahkannya. Hatinya kembali perih, tapi ia menolak untuk kembali terperangkap dalam lingkaran itu. Suatu malam, ketika ia sedang termenung di depan jendela kamarnya, ponselnya berdering. Nama Rohan muncul di layar. Hatinya bergetar, namun ia tidak mengangkat. Telepon itu berbunyi berkali-kali, hingga akhirnya berhenti. Sesaat kemudian masuk pesan singkat. "Sayang, aku mohon pulanglah. Aku janji akan berubah. Aku janji akan menebus semua kesalahanku. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Membaca pesan itu, air mata Zizah kembali jatuh. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi layar ponsel dengan tangan gemetar. Namun setelah lama termenung, ia mematikan ponsel itu dan meletakkannya jauh dari jangkauan. "Aku sudah cukup terluka dengan semua janji palsu," bisiknya. Hari-hari terus berjalan. Zizah mulai membiasakan diri hidup sendiri. Ia mengatur pengeluarannya dengan ketat, menabung dari gaji bulanannya, dan perlahan menata mimpinya kembali. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi ia juga sadar bahwa kekuatannya justru lahir dari luka yang ia alami. Di kantor, ia mulai lebih fokus bekerja. Pekerjaannya yang sebelumnya terasa membebani kini menjadi pelarian dari kesedihan. Ia bahkan mulai dipercaya untuk memimpin proyek kecil, sesuatu yang membuatnya merasa dihargai. Di tengah perjuangan itu, Zizah belajar satu hal penting. Hidup tidak akan runtuh hanya karena seseorang pergi. Justru terkadang, kepergian itulah yang membuka jalan bagi kekuatan baru. Meskipun hatinya masih sering sakit setiap kali mengingat rumah yang tergadai,
atau wajah suami dan mertuanya yang penuh kebohongan, Zizah memilih untuk tidak terpuruk. Ia tahu, ada masa depan yang menantinya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun lagi menghancurkannya. Di malam yang sepi, ia sering berbicara pada dirinya sendiri di depan cermin. Aku mungkin terhempas. Aku mungkin terluka. Tapi aku tidak akan terpuruk. Aku akan bangkit. Aku akan buktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Dan kalimat itu menjadi doa sekaligus janji yang ia genggam erat, membawa cahaya kecil di tengah gelapnya hidup yang ia jalani. Hari-hari pertama Zizah setelah meninggalkan rumah penuh dengan air mata dan rasa kehilangan. Namun perlahan, kesedihan itu berubah menjadi bara kecil yang membakar semangatnya untuk bangkit. Ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus meratapi nasib. Luka di hatinya terlalu dalam, tapi ia juga sadar, jika ia membiarkan luka itu membunuh semangatnya, maka sia-sialah semua kerja keras yang telah ia lakukan selama ini. Setiap pagi, ia memandang cermin di kamar penginapan sederhana tempat ia tinggal. Wajahnya memang masih tampak lelah, lingkaran hitam di bawah matanya belum sepenuhnya hilang. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya kini lebih tegas, lebih berani. Aku harus berdiri di atas kakiku sendiri, ucapnya lirih setiap kali menguatkan diri. Di kantor, Zizah mulai mendapat kepercayaan lebih besar dari atasannya. Ia tidak hanya diberi tanggung jawab mengurus laporan, tapi juga memimpin sebuah tim kecil untuk menggarap proyek pemasaran baru. Bagi sebagian orang mungkin tugas itu biasa saja, tapi bagi Zizah, itu adalah tanda bahwa kerja kerasnya dihargai. Dina, sahabatnya di kantor, seringkali menjadi tempatnya berbagi cerita. Suatu sore, mereka duduk bersama di kantin, ditemani segelas teh hangat. Dina menatapnya dengan penuh perhatian. Ziz, aku lihat sekarang kamu lebih sibuk dari biasanya. Aku bangga sama kamu, meski aku tahu di balik senyummu itu masih ada banyak luka. Zizah tersenyum tipis, matanya sedikit berkaca. Aku tidak punya pilihan, Din. Kalau aku terus jatuh, siapa yang akan menolong aku? Aku harus menolong diriku sendiri. Luka ini memang masih ada, tapi aku ingin mengubahnya jadi kekuatan. Aku tidak mau hidupku berakhir hanya karena orang lain menghancurkan kepercayaanku. Dina mengangguk sambil menggenggam tangan sahabatnya. Itu baru Zizah yang aku kenal. Kamu selalu kuat, bahkan ketika dunia seperti menentangmu. Kata-kata itu memberi energi tambahan bagi Zizah. Ia mulai belajar hal-hal baru, membaca buku tentang kewirausahaan, mengikuti seminar daring tentang manajemen keuangan, dan menyisihkan sebagian gajinya untuk menabung. Di dalam hatinya, mulai tumbuh mimpi baru. Ia ingin memiliki usaha sendiri, sesuatu yang bisa ia bangun dengan tangannya tanpa campur tangan siapapun. Langkah pertama ia mulai dari hal kecil. Di akhir pekan, Zizah mencoba membuat kue-kue sederhana yang resepnya ia pelajari dari ibunya dulu. Ia menjualnya ke teman-teman kantor, dan ternyata banyak yang suka. Dari sanalah ia mulai berani mengambil pesanan lebih banyak, hingga perlahan-lahan usahanya tumbuh. Malam-malam panjang yang dulu ia habiskan untuk menangis kini berubah menjadi malam-malam penuh kerja keras. Di kamar penginapan yang sempit, ia mengaduk adonan, memanggang kue dengan oven kecil, lalu membungkusnya rapi untuk dikirim esok hari. Keringatnya bercucuran, tangannya pegal, tapi ada kepuasan yang tidak bisa ia gambarkan. Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih memberiku jalan, bisiknya setiap kali selesai bekerja. Tentu saja, perjalanan itu tidak selalu mulus. Ada kalanya ia merasa lelah, ada kalanya pesanan sepi, dan ada kalanya ia ragu apakah ia bisa bertahan. Namun setiap kali ia hampir menyerah, ia selalu mengingat kembali rasa sakit ketika rumahnya digadaikan. Luka itu menjadi pengingat bahwa ia tidak boleh lagi bergantung pada orang lain yang hanya akan menghancurkannya. Suatu hari, Dina datang ke penginapan kecil tempat Zizah tinggal.
Ia melihat langsung bagaimana sahabatnya bekerja keras membuat kue. Dina terkejut sekaligus kagum. Astaga, Ziz. Kamu serius bikin semua ini sendirian? Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Aku bisa bantu promosikan ke teman-teman. Zizah tertawa kecil. Keringat masih menetes di dahinya. Aku nggak mau ngerepotin siapapun, Din. Aku cuma ingin membuktikan pada diriku sendiri kalau aku bisa. Tapi kalau kamu mau bantu promosi, aku akan sangat berterima kasih. Sejak hari itu, usaha kecil Zizah mulai dikenal di lingkungan kantornya dan lingkaran pertemanan Dina. Pesanan kue semakin banyak, dan Zizah mulai bisa menabung lebih besar. Meski masih tinggal di penginapan sederhana, ia merasa ada secercah harapan yang perlahan menyinari hidupnya. Di sisi lain, Rohan mulai merasakan pahitnya hidup. Tanpa Zizah, ia kehilangan pegangan. Hutang semakin menumpuk, ibunya jatuh sakit karena stres, dan rumah yang digadaikan semakin sulit ditebus. Sementara itu, Zizah justru perlahan menemukan jalannya sendiri. Suatu malam, ketika Zizah sedang membereskan pesanan kue, ia duduk sejenak sambil menatap langit-langit kamar. Tubuhnya lelah, tapi hatinya terasa ringan. Ia sadar, luka yang dulu membuatnya hampir hancur kini justru menjadi bahan bakar untuk berdiri lebih kuat. Ya Allah, mungkin inilah jalan MU. Engkau jatuhkan aku begitu dalam, agar aku bisa belajar bangkit dengan kekuatanku sendiri. Aku bersyukur, karena dari luka ini lahirlah kekuatan baru, bisiknya sambil menutup mata dengan senyum tipis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan rumah, Zizah bisa tidur dengan tenang. Bukan karena lukanya telah sembuh, tapi karena ia sudah menemukan alasan untuk terus melangkah, dirinya sendiri. Waktu berjalan tanpa kompromi. Sejak kepergian Zizah dari rumah, kehidupan Rohan berubah drastis. Lelaki yang dulu selalu bergantung pada kenyamanan yang dibangun istrinya itu kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Rumah tergadai, hutang menumpuk, dan sumber keuangan yang selama ini menopangnya telah hilang. Hari-hari Rohan kini dipenuhi rasa penyesalan. Setiap kali ia pulang ke rumah yang sudah tidak lagi terasa seperti rumah, bayangan wajah Zizah selalu hadir. Bayangan itu menghantamnya seperti cambuk yang mengingatkan betapa besar kesalahannya. Ia sering termenung di ruang tamu kosong, menatap sofa yang dulu sering dipenuhi canda tawa istrinya. Kini, semua terasa hampa. Bu Sumarni pun tak lagi sekuat dulu. Rasa bersalah bercampur dengan tekanan hidup membuat tubuhnya melemah. Ia jatuh sakit, lebih sering terbaring di kamar, mengeluh pusing dan nyeri di dada. Uang hasil gadai rumah yang dulu ia dan Rohan habiskan untuk bersenang-senang kini hanya menyisakan penyesalan. Bahkan biaya berobat pun mereka kesulitan untuk menutupi. Suatu malam, Rohan duduk di sisi ranjang ibunya. Wajahnya kusut, matanya merah karena kurang tidur. Bu, maafkan aku. Andai saja aku tidak menuruti semua kemauan kita waktu itu, mungkin hidup kita tidak akan sehancur ini. Bu Sumarni membuka mata, menatap anaknya dengan sorot sendu. Suaranya lemah, nyaris seperti bisikan. Nak, ini salah ibu juga. Ibu yang terlalu ikut campur, ibu yang menjerumuskanmu. Tapi sekarang, lihatlah, kita berdua yang menanggung akibatnya. Rohan menunduk, air matanya jatuh. Tapi Bu, lebih dari itu, aku sudah kehilangan Zizah. Aku sudah menghancurkan hatinya. Aku tidak tahu bagaimana bisa menebus semua kesalahanku padanya. Hening memenuhi kamar itu. Hanya suara napas berat Bu Sumarni yang terdengar. Dalam hati, Rohan merasa seakan seluruh dunia runtuh di atas kepalanya. Sementara itu, kehidupan Zizah justru perlahan berubah. Usaha kecil-kecilan yang ia mulai dengan penuh perjuangan kini mulai berkembang. Dukungan sahabat-sahabatnya membuat pesanan semakin banyak, hingga ia mulai berani menyewa dapur kecil di luar penginapan agar bisa memproduksi kue dalam jumlah lebih besar.
Meski hidupnya belum sepenuhnya stabil, ada kebahagiaan yang muncul di hatinya setiap kali melihat hasil jerih payahnya. Luka memang belum sembuh, tapi semangatnya terus bertumbuh. Namun takdir seakan ingin mempertemukan kembali dua jalan yang sudah terpisah. Suatu sore, ketika Zizah sedang mengantar pesanan ke salah satu pelanggan, ia melihat sosok yang sangat ia kenali duduk di bangku taman. Wajahnya tertunduk, tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Itu adalah Rohan. Hati Zizah bergetar hebat. Ia sempat ragu, ingin berbalik dan pergi. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat Rohan memegangi kepalanya, seakan menahan sakit, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Ada kesedihan yang jelas tergambar dari sorot tubuhnya. Rohan menyadari kehadiran Zizah. Ia mendongak, dan tatapan mereka bertemu. Mata Rohan merah, wajahnya penuh penyesalan. Ia berdiri tergesa, lalu berjalan mendekat. Zizah, suaranya bergetar. Zizah menelan ludah, mencoba menahan gejolak di dadanya. Ada apa, Mas? Tanyanya datar, berusaha menjaga jarak. Rohan terdiam beberapa saat, lalu akhirnya berkata dengan suara serak. Aku menyesal, Ziz. Aku sudah kehilangan segalanya. Rumah kita tergadai, hutang semakin banyak, dan ibu sakit. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Zizah menatapnya dengan sorot tajam, campuran antara iba dan sakit hati. Kenapa baru sekarang, Mas? Kenapa penyesalan itu selalu datang terlambat? Ketika aku menangis di depan rumah kita, ketika aku berteriak minta kau berubah, kau tidak mendengar. Tapi sekarang, setelah semua hancur, kau baru sadar. Rohan menunduk, air matanya jatuh. Aku bodoh, Ziz. Aku terlalu terlena. Aku terlalu egois. Aku hanya memikirkan kesenangan sesaat dan tidak menghargai semua pengorbananmu. Aku mohon, beri aku kesempatan. Aku ingin memperbaiki semuanya. Hati Zizah bergetar mendengar itu. Ada bagian dari dirinya yang masih ingin percaya, masih ingin kembali pada masa-masa indah dulu. Tapi ada juga bagian lain yang mengingatkan betapa dalam luka yang ia alami, betapa pahit pengkhianatan yang ia terima. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan air matanya. Mas, aku tidak tahu apakah aku masih punya kekuatan untuk percaya padamu. Semua janji yang kau ucapkan dulu hanya jadi kata-kata kosong. Aku sudah terlalu hancur untuk kembali seperti dulu. Rohan mendekat, mencoba menggenggam tangan Zizah, tapi ia menepis pelan. Aku tidak bisa, Mas. Aku sudah memilih jalan hidupku sendiri. Aku tidak ingin kembali ke jurang yang sama. Air mata Rohan semakin deras. Ia jatuh berlutut di hadapan istrinya. Suara tangisnya pecah. Aku mohon, Ziz. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Aku rela melakukan apapun, asal kau mau kembali. Zizah memejamkan mata. Hatinya berperang hebat. Ia bisa merasakan ketulusan dalam tangis Rohan, tapi ia juga tidak bisa melupakan semua luka yang pernah diberikan. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, Mas, penyesalanmu memang nyata. Tapi aku harus jujur pada diriku sendiri. Aku tidak bisa lagi hidup dengan orang yang sudah menghancurkan rasa percayaku. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hati Rohan. Ia terisak, sementara Zizah berbalik meninggalkannya dengan langkah berat. Malam itu, Zizah menangis lagi di kamarnya. Bukan karena ia menyesal, tapi karena ia sadar bahwa cinta yang dulu begitu indah kini benar-benar tidak bisa kembali seperti semula. Sementara di tempat lain, Rohan tenggelam dalam penyesalan yang datang terlambat, menanggung akibat dari semua kesalahan yang ia buat. Dan begitulah, hidup terus berjalan. Zizah semakin kuat menata masa depan, sementara Rohan harus belajar menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Hari itu hujan turun dengan derasnya. Jalanan kota penuh dengan genangan air,
Suara rintik hujan berpadu dengan klakson kendaraan yang bersahutan. Zizah baru saja selesai mengantarkan pesanan kue ke salah satu pelanggan tetapnya. Dengan jas hujan sederhana, ia mengendarai motor pelan-pelan agar tidak terpeleset. Meskipun hujan deras, ada perasaan hangat dalam hatinya setiap kali ia berhasil menyelesaikan pesanan. Usaha kecilnya kini semakin dikenal. Namun sore itu, takdir kembali mempermainkan jalan hidupnya. Saat berhenti di lampu merah, ia melihat sosok yang membuat dadanya bergetar hebat, Rohan. Lelaki yang pernah menjadi pusat dunianya itu tampak berdiri di pinggir jalan dengan payung lusuh. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan mata cekung seperti orang yang terlalu lama bergumul dengan penderitaan. Zizah sempat ingin mengalihkan pandangan, berpura-pura tidak melihat. Tapi mata Rohan seakan menemukan dirinya di tengah keramaian itu. Tatapan mereka bertemu, dan waktu seolah berhenti. Lampu lalu lintas berganti hijau, tapi motor Zizah masih terpaku. Beberapa pengendara lain membunyikan klakson, memaksanya kembali sadar. Ia akhirnya menepi, jantungnya berdegup kencang, bingung apakah harus pergi atau menghampiri. Namun Rohan yang lebih dulu melangkah. Dengan terburu-buru, ia mendekati Zizah, wajahnya penuh kerinduan bercampur rasa bersalah. Zizah, suaranya serak, hampir tenggelam oleh suara hujan. Zizah turun dari motor dengan hati-hati. Jas hujannya basah kuyup, wajahnya dingin, namun matanya bergetar melihat lelaki itu. "Ada apa, Mas?" tanyanya pelan, berusaha terdengar tenang meskipun dadanya bergolak. Rohan menatapnya lama, seolah ingin memastikan bahwa sosok di hadapannya benar-benar nyata. Air hujan bercampur dengan air matanya yang jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku sangat merindukanmu, Ziz. Aku sudah kehilangan segalanya. Rumah kita sudah hilang, hutang menjeratku, ibu sakit parah. Dan setiap malam, aku hanya bisa menyesali kebodohanku. Zizah menggenggam erat ujung jas hujannya, berusaha menahan diri agar tidak larut dalam simpati. "Mas, aku sudah mendengar tentang keadaan itu. Tapi bukankah semua ini karena pilihanmu sendiri? Kau lebih memilih foya-foya bersama ibu, daripada menjaga rumah tangga kita. Sekarang ketika semua sudah hancur, kau datang padaku membawa air mata." Rohan terisak, suaranya pecah. "Aku tahu aku salah. Aku tahu penyesalanku ini terlambat. Tapi aku sungguh tidak bisa hidup tanpa kamu. Ziz, aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku berjanji, aku tidak akan mengulanginya. Aku akan berubah. Aku akan membuktikan kalau aku bisa jadi suami yang baik." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Zizah. Hatinya berperang hebat. Ada bagian dalam dirinya yang masih merasakan cinta, masih merindukan masa-masa indah ketika Rohan penuh perhatian dan kasih sayang. Namun ada juga bagian lain yang berteriak, mengingatkan betapa dalam luka yang pernah ia alami. Zizah menatap Rohan, sorot matanya penuh emosi. "Mas, dulu aku sudah berkali-kali memberimu kesempatan. Aku sudah memohon agar kau berubah. Tapi apa yang kau lakukan? Kau malah mengkhianati aku, menggadaikan rumah kita, dan membuatku menangis di depan pintu rumah sendiri. Luka itu masih ada, Mas. Luka itu tidak bisa sembuh begitu saja hanya dengan kata-kata penyesalan." Rohan mendekat, berlutut di depan Zizah meski tanah becek dan hujan terus mengguyur tubuhnya. Orang-orang di sekitar sempat melirik, tapi ia tak peduli. "Aku rela merendahkan diriku, Ziz. Aku tidak peduli dilihat orang. Yang penting, aku bisa memohon maaf padamu. Aku mohon, jangan tinggalkan aku selamanya. Berikan aku satu kesempatan terakhir." Air mata Zizah akhirnya jatuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Hujan deras semakin menambah dramatis suasana itu. Dalam hatinya, ada perasaan iba yang begitu besar.
Ia bisa merasakan kesungguhan penyesalan Rohan. Tapi rasa sakit hatinya terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Dengan suara pelan, ia berkata, "Mas, aku memang masih mencintaimu. Tapi cinta saja tidak cukup. Rumah tangga butuh kepercayaan, dan kau sudah menghancurkannya. Aku takut jika aku kembali, aku akan terluka lagi. Aku tidak sanggup melalui semua itu sekali lagi." Rohan terisak makin keras. "Aku akan berubah, Ziz. Demi Allah, aku bersumpah aku akan berubah. Aku akan bekerja keras. Aku akan menebus semua dosaku padamu. Tolong, jangan hukum aku dengan kepergianmu." Zizah menatapnya lagi, kali ini dengan sorot mata penuh luka. "Mas, ini bukan soal menghukum. Ini soal aku menjaga diriku sendiri. Aku sudah berdarah-darah membangun hidupku dari nol. Aku tidak bisa menghancurkannya lagi hanya karena berharap pada janji yang mungkin tidak akan ditepati." Hening menyelimuti keduanya. Hujan masih deras, tapi di antara mereka ada ribuan kata yang tak terucap. Akhirnya, Zizah mengambil keputusan untuk sementara waktu. "Mas, aku tidak bisa memberikan jawaban sekarang. Aku butuh waktu. Aku butuh ruang untuk berpikir. Aku tidak ingin membuat keputusan dalam keadaan hatiku masih bergejolak seperti ini." Rohan mengangguk dengan wajah penuh keputusasaan. "Aku akan menunggumu, Ziz. Berapapun lama waktu yang kau butuhkan, aku akan menunggu. Tolong, jangan tutup pintu sepenuhnya." Zizah tak sanggup lagi berkata-kata. Ia hanya berbalik, naik ke motornya, lalu pergi meninggalkan Rohan yang masih berlutut di bawah hujan. Tangisnya pecah sepanjang perjalanan, bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Malam itu, Zizah termenung lama di kamarnya. Ia merasa hidupnya kembali berada di persimpangan jalan. Hatinya masih mencintai Rohan, tapi logikanya menolak untuk kembali. Pertemuan itu benar-benar menguras air matanya, mengoyak luka lama yang hampir sembuh. Sementara di sisi lain kota, Rohan pulang dengan tubuh basah kuyup dan hati remuk redam. Tapi ada secercah harapan dalam dirinya. Setidaknya Zizah belum benar-benar menutup pintu. Harapan itulah yang ia pegang erat, meski ia tahu jalan untuk mendapatkan kembali kepercayaan istrinya akan panjang dan penuh rintangan. Hari-hari setelah pertemuan di bawah hujan itu menjadi masa yang paling membingungkan dalam hidup Zizah. Setiap kali ia mencoba fokus pada usahanya, bayangan Rohan selalu muncul. Tangisannya, suaranya yang penuh penyesalan, sumpahnya untuk berubah, semua itu berputar di kepalanya, membuatnya gamang. Namun hidup tidak berhenti menunggu keputusan hatinya. Usaha kue yang ia rintis dengan penuh perjuangan mulai menarik perhatian banyak orang. Seorang investor lokal yang sudah mencicipi produknya beberapa kali datang menemuinya. Namanya Pak Dimas, seorang pengusaha restoran besar di kota itu. Di sebuah pertemuan sederhana di kafe, Pak Dimas tersenyum ramah. "Bu Zizah, saya jujur kagum dengan produk Ibu. Rasanya konsisten, kualitasnya terjaga, dan banyak pelanggan saya yang meminta agar menu dessert kami memakai kue buatan Ibu. Saya ingin menawarkan kerjasama. Bagaimana kalau usaha Ibu kita kembangkan menjadi brand lebih besar?" Zizah terperangah, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Pak, apa maksudnya?" Pak Dimas mencondongkan badan, matanya penuh antusias. "Kita bisa membuka cabang, memperluas produksi, bahkan menjual secara daring dengan skala nasional. Modal dan jaringan pemasaran biar saya tangani. Ibu cukup fokus di produksi dan kualitas. Saya yakin usaha ini bisa jadi besar." Zizah terdiam lama. Hatinya bergetar. Tawaran ini seperti pintu besar yang terbuka menuju masa depan cerah. Usaha kecilnya yang lahir dari luka bisa berkembang menjadi sesuatu yang besar dan membanggakan. Tapi di balik itu semua, ada keraguan yang menghantui. Jika ia benar-benar melangkah maju,
Apakah masih ada ruang untuk Rohan dalam hidupnya? Malam itu, Zizah termenung di kamar. Surat penawaran kerja sama ada di meja, sementara ponselnya berkali-kali berbunyi menampilkan pesan dari Rohan. Isi pesan-pesan itu selalu sama. Permintaan maaf, janji ingin berubah, dan kabar bahwa ibunya semakin parah sakitnya. Zizah menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Allah, kenapa aku harus menghadapi semua ini sekaligus? Gumamnya lirih. Hari-hari berikutnya semakin menguji. Zizah mulai melakukan diskusi intens dengan Pak Dimas tentang detail kerjasama. Ia melihat bagaimana peluang besar terbentang di hadapannya. Namun di sisi lain, setiap kali bertemu dengan Rohan, yang selalu berusaha menghampirinya di jalan atau sekadar menunggu di depan rumah kontrakannya, hati Zizah kembali diguncang. Suatu sore, Rohan datang lagi. Kali ini ia tampak lebih rapi, meski masih terlihat lelah. Ia membawa sekotak makanan sederhana. Aku tahu kamu sibuk, Ziz. Aku cuma ingin memastikan kamu makan. Aku tidak mau kamu sakit gara-gara terlalu banyak kerja. Zizah menerima kotak itu dengan canggung. Ada rasa haru yang muncul, mengingat perhatian kecil seperti ini dulu pernah membuatnya jatuh cinta. Tapi ia segera menegakkan hatinya. Mas, perhatian seperti ini seharusnya kau lakukan dulu, saat aku masih jadi istrimu yang menunggumu pulang. Bukan sekarang, setelah semuanya hancur. Rohan menunduk, suaranya pelan. Aku tahu aku salah. Tapi setidaknya, biarkan aku menunjukkan kesungguhanku, walau sedikit demi sedikit. Aku tidak ingin menyerah. Zizah menatapnya dalam, lalu berkata tegas. Mas, aku tidak ingin tergoda janji-janji lagi. Aku sudah punya jalan sendiri. Kalau kau benar-benar ingin berubah, buktikanlah pada dirimu sendiri. Jangan hanya mengandalkan aku. Ucapan itu membuat Rohan terdiam lama. Ia mengangguk pelan, lalu pergi tanpa membantah. Namun sebelum berbalik, ia sempat berkata lirih, aku akan tetap menunggu. Sampai kapanpun. Beberapa minggu kemudian, keadaan semakin jelas. Pak Dimas menekan agar Zizah segera mengambil keputusan. Bu, investor lain sudah mulai melirik. Kalau ibu tidak segera memutuskan, kesempatan ini bisa hilang. Saya butuh jawaban paling lambat minggu depan. Di sisi lain, kondisi Bu Sumarni memburuk. Rohan menghubungi Zizah dengan suara panik. Ziz, ibu harus operasi. Aku tidak punya cukup biaya. Aku mohon, bisakah kamu datang, setidaknya melihat beliau sekali saja? Beliau terus memanggil namamu. Zizah merasa hatinya dicabik-cabik. Di satu sisi, ada peluang besar untuk masa depannya. Di sisi lain, ada keluarga yang pernah menjadi miliknya, yang kini terpuruk dan membutuhkan dirinya. Ia tidak bisa tidur malam itu, hanya menangis di sajadah, memohon petunjuk pada Tuhan. Hari operasi pun tiba. Zizah akhirnya memutuskan datang ke rumah sakit. Ia melihat Rohan terduduk lesu di depan ruang operasi, wajahnya penuh kecemasan. Begitu melihat Zizah, matanya langsung berkaca-kaca. Terima kasih sudah datang, Ziz. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Zizah hanya mengangguk pelan, duduk di kursi tunggu tanpa banyak bicara. Saat pintu ruang operasi terbuka, dokter keluar dengan wajah serius. Operasi berjalan lancar, tapi kondisi pasien masih lemah. Harus ada perawatan intensif beberapa minggu ke depan. Rohan langsung bersujud syukur. Sementara Zizah menahan air mata. Ia merasa getir. Di tengah peluang emas yang menantinya, ia kembali ditarik pada masa lalu yang penuh luka tapi juga penuh kenangan. Malam itu, setelah pulang dari rumah sakit, Zizah kembali merenung. Ia tahu keputusan apapun yang ia ambil akan mengubah jalan hidupnya. Jika ia menerima tawaran Pak Dimas, ia harus fokus penuh pada usahanya dan meninggalkan Rohan di belakang.
Jika ia memberi kesempatan pada Rohan, mungkin ada kemungkinan mereka membangun kembali rumah tangga, tapi juga ada risiko luka lama terulang. Di hadapan cermin, ia menatap dirinya sendiri dengan mata sembab. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Masa depan yang cerah, atau cinta lama yang penuh luka? Ya Allah, beri aku petunjuk. Hari-hari menjelang keputusan terasa begitu panjang. Setiap detik adalah ujian. Zizah akhirnya sadar. Bukan hanya masa depan usahanya yang dipertaruhkan, tapi juga hatinya sendiri. Dan ia tahu, keputusan ini akan menjadi yang paling sulit sepanjang hidupnya. Malam itu, setelah berminggu-minggu dihantui kebimbangan, Zizah duduk sendiri di ruang tamu kontrakannya yang sederhana. Di depannya ada 2 kertas yang seolah menjadi simbol 2 jalan hidup, surat penawaran kerjasama dari Pak Dimas, dan sebuah foto lama dirinya bersama Rohan di hari pernikahan mereka. 2 benda itu seperti menarik hatinya ke arah yang berlawanan. Tangannya gemetar saat menyentuh foto itu. Wajahnya sendiri terlihat begitu bahagia di sana. Matanya berbinar penuh cinta dan harapan. Sementara di sisi lain, ia tahu semua itu sudah ternoda oleh luka yang dalam. Ia menarik napas panjang, lalu menutup mata. Cinta boleh ada, tapi aku tidak boleh lagi membiarkan diriku hancur, bisiknya lirih. Keesokan harinya, Zizah menemui Pak Dimas di kantornya. Dengan suara mantap, ia berkata, "Pak, saya sudah pikirkan matang-matang. Saya menerima tawaran kerja sama ini." Pak Dimas tersenyum lega. "Keputusan tepat, Bu Zizah. Saya yakin kita bisa membuat usaha ini berkembang pesat. Mari kita mulai dari sekarang." Hati Zizah bergetar. Ia tahu keputusan ini akan mengubah hidupnya. Bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang keberanian melepaskan masa lalu yang menyakitkan. Namun, sebelum benar-benar melangkah, ada satu hal yang harus ia lakukan, menyelesaikan kisahnya dengan Rohan. Hari itu juga, Zizah datang ke rumah sakit. Ia mendapati Rohan duduk di kursi tunggu, wajahnya letih, tapi matanya masih menyimpan harapan setiap kali melihat pintu kamar ibunya terbuka. Saat melihat Zizah datang, ia segera berdiri. "Ziz, terima kasih sudah datang lagi. Ibu membaik, dia terus menanyakanmu." Zizah tersenyum tipis. Ia masuk ke kamar, mendekat keranjang Bu Sumarni yang tampak lebih segar meski masih lemah. Wanita tua itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Zizah, maafkan ibu, nak. Ibu yang ikut menghancurkan rumah tanggamu. Ibu terlalu serakah, terlalu buta dengan dunia. Ibu menyesal." Air mata Zizah jatuh. Ia menggenggam tangan mertuanya lembut. "Ibu, saya sudah lama memaafkan. Tidak ada gunanya menyimpan dendam. Yang penting sekarang ibu fokus untuk sembuh." Bu Sumarni tersenyum lemah, lalu menutup mata untuk beristirahat. Zizah keluar kamar dengan hati berat. Di luar, Rohan menunggunya. "Ziz, aku tahu aku tidak pantas lagi berharap. Tapi bolehkah aku tahu, apakah masih ada kesempatan untuk kita?" Suara Rohan bergetar, penuh cemas. Zizah menatapnya lama. Matanya basah, tapi sorotnya tegas. "Mas, aku sudah memaafkanmu. Aku memaafkan semua sakit hati yang pernah kau berikan. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku harus melangkah maju. Aku sudah memilih jalan yang berbeda." Rohan terdiam, wajahnya pucat. "Jadi, ini benar-benar akhir?" Zizah mengangguk pelan. "Ini bukan akhir. Kita hanya mengambil jalan masing-masing. Aku ingin kau belajar dari semua ini, bukan hanya menyesal. Buktikan bahwa kau bisa berubah, bukan demi aku, tapi demi dirimu sendiri dan demi ibu." Air mata Rohan jatuh deras. Ia berusaha tersenyum meski hatinya hancur. "Terima kasih, Ziz. Terima kasih masih mau datang, masih mau memaafkan. Aku akan mencoba menjadi orang yang lebih baik,
meski tanpa dirimu di sisiku. Zizah mengangguk, lalu melangkah pergi. Setiap langkah terasa berat, tapi juga ringan sekaligus. Berat karena meninggalkan cinta lama. Ringan karena akhirnya ia bisa benar-benar bebas. Hari-hari berikutnya menjadi awal baru yang luar biasa. Usaha Zizah bersama Pak Dimas berkembang pesat. Ia mulai memiliki tim produksi, gudang distribusi, bahkan rencana membuka toko resmi. Namanya mulai dikenal luas, bahkan masuk ke media lokal sebagai sosok wanita tangguh yang bangkit dari keterpurukan rumah tangga. Suatu kali, dalam sebuah seminar kewirausahaan yang mengundangnya sebagai pembicara, Zizah berdiri di depan ratusan peserta dengan senyum penuh percaya diri. Ia bercerita tentang bagaimana ia jatuh, bagaimana rumah tangganya hancur karena pengkhianatan, bagaimana ia harus meninggalkan segalanya dengan tangan kosong, dan bagaimana ia membangun hidupnya kembali dari nol. "Aku belajar satu hal penting," kata Zizah dengan suara lantang. "Bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Luka adalah titik awal lahirnya kekuatan baru. Jangan pernah takut untuk berdiri sendiri. Jangan pernah menyerahkan harga diri hanya karena cinta yang salah arah. Karena pada akhirnya, kita semua bisa menemukan jalan baru yang lebih indah, jika kita berani memilih." Tepuk tangan meriah menggema di ruangan itu. Banyak mata berkaca-kaca. Banyak hati yang terinspirasi. Malam itu, setelah pulang dari seminar, Zizah berdiri di balkon rumah kontrakan barunya yang lebih luas. Ia menatap langit penuh bintang, tersenyum lega. "Terima kasih, ya Allah. Engkau telah memberiku kekuatan untuk bertahan, dan keberanian untuk melangkah. Aku tidak menyesal." Di sisi lain kota, Rohan masih berjuang dengan kehidupannya yang sederhana. Ia mulai bekerja keras sebagai buruh di gudang, menabung sedikit demi sedikit untuk biaya pengobatan ibunya. Meski hidupnya berat, ada ketenangan baru dalam dirinya. Ia tahu ia sudah kehilangan Zizah, tapi ia juga tahu bahwa kehilangannya adalah pelajaran terbesar yang mengubah dirinya. Dan begitulah, kisah mereka berakhir bukan dengan bersatu kembali, melainkan dengan jalan masing-masing. Zizah dengan kekuatan dan inspirasinya, Rohan dengan penyesalan dan tekad untuk berubah. Dua hati yang pernah bertaut kini berpisah, tapi dari perpisahan itulah lahir cerita tentang keberanian, keteguhan, dan kekuatan seorang wanita. Zizah menutup matanya malam itu, hatinya damai. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi kini ia melangkah dengan mantap. Ia bukan lagi wanita yang rapuh karena pengkhianatan, melainkan wanita yang tangguh, berdiri kokoh, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sahabat semua, dari perjalanan panjang Zizah kita belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Kadang, orang yang paling kita cintai justru menjadi sumber luka terdalam. Namun, bukan berarti hidup berhenti di sana. Pengkhianatan, kehilangan, atau rasa kecewa sejatinya adalah jalan yang mengajarkan kita untuk lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih berani berdiri di atas kaki sendiri. Ingatlah, cinta itu indah, tapi jangan sampai cinta membuat kita buta hingga rela mengorbankan harga diri dan masa depan. Belajarlah memaafkan, tapi jangan lupa untuk juga menjaga diri. Karena memaafkan itu membebaskan hati, sementara menjaga diri itu menyelamatkan hidup. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita selalu bisa memilih masa depan. Zizah memilih untuk bangkit, berjuang, dan menjadi inspirasi. Kita pun bisa. Jangan pernah takut untuk memulai lagi dari nol, karena seringkali, dari titik nol lahir keberhasilan yang sejati. Terima kasih sudah mengikuti kisah panjang ini dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga pelajaran berharga tentang arti kesetiaan, perjuangan, dan keberanian untuk bangkit dari keterpurukan. Jangan lupa, selalu jaga hati, jaga keluarga, dan jangan biarkan orang lain menentukan arah hidup kita. Hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan.
Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi kekuatan menghadapi ujian, dan kebahagiaan sejati dalam hidup. Dengan penuh cinta dan hangat. Saya pamit. Salam untuk Anda semua.